sekelompok orang yang dinamakan pasukan Tameng memburu pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) di Bali pada 1965. Sepak terjang pasukan itu diceritakan Ingura Suryawan dalam esai panjang berjudul Lorong Gelap Ingatan Etnografi Kekerasan dan Kesaksian Tameng. Esai itu juga menjadi bagian isi bukunya yang terkenal Ladang Hitam di Pulau Dewa, Pembantaian Massal di Bali 1965. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak ada menambah atau mengurangi isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini mengambil sumber-sumber yang bisa dipercaya keabsahannya. Ceritakan Ketut Darta dalam tokoh. Diceritakan Ketut Darta adalah tokoh masyarakat terpandang yang juga veteran pejuang menjadi pimpinan PNI Partai Nasional Indonesia saat tahun 1960-an di desa. Saat seruan gerakan mengikis habis komunis sampai ke akar-akarnya dicanangkan akhir November 1965, rumah Darta menjadi markas barisan Tameng dan masa Front Pancasila untuk pengganyangan komunis. Setiap hari, rumah ramai dengan pasukan Tameng, milisi sipil dari masa PNI dan pemburu PKI. Mereka berseragam serba hitam, berbaret merah, bersenjatakan kelewang. Sore hari mereka berkumpul di rumah Darta dan bersiap untuk menghabiskan jatah daftar bagian orang yang harus dicari di desa tetangga. Sebelum eksekusi dilakukan, massa akan melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah orang yang dituduh anggota dan simpatisan PKI. Tengah malam mereka datang dan acara berlanjut dengan pesta lawar makanan tradisi Bali dari daging babi dan Arab. Para Tameng ini datang dengan berbaju hitam, kelewang terhunus dengan tangan yang berlumuran darah manusia. Semua barisan massa dikoordinasi oleh Darta yang selalu sibuk menghadiri rapat-rapat tokoh PNI di berbagai desa. Setiap bepergian, ia selalu dikawal oleh seorang Tameng dan selalu membawa sebuah kelewang yang dianggapnya sangat bertuah menyelamatkan nyawanya dalam berbagai perkelahian antara geng desa. Pengawal setia Darta adalah Peka atau kakek Pegek. Bercerita panjang lebar tentang riwayat kestok padanya. Pengikut PKI saat itu lebih banyak jumlahnya dari PNI. Banyak warga yang ikut PKI karena dijanjikan akan mendapatkan tanah tegalan ladang untuk bertani. PKI nanti yang membagikan tanah-tanah itu. Men PKI menang, kalkuling nase adalah kata-kata Wayan Warda, tokoh PKI di desanya yang tidak dilupakan Kak Pegek. Kalimat itu artinya kalau PKI menang akan kita guling dia. Kata-kata itulah yang selalu keluar dari saat berada di depan massa PKI untuk mengancam Ketut Darta dan pengikutnya dari PNI yang akan diperlakukan seperti babi guling. Janji itu tentu sangat menggugah masyarakat dan kemudian menjatuhkan pilihan mendukung setiap gerakan Partai Komunis nomor 3 terbesar di dunia saat tahun 1960-an itu. Tapi angin kemudian berembus tanpa terduga. Di rumah warga desa yang memiliki radio-radio disesaki orang yang ingin mendengar ada suatu berita tak terduga. Ada gerakan kudeta terhadap pemerintahan yang sah dengan membunuh jenderal-jenderal pada malam hari 30 September 1965 dan memasuki dini hari 1 Oktober 1965. Oleh Soeharto, kemudian gerakan kudeta itu dinyatakan dilakukan oleh PKI dan kemudian menyebut peristiwa itu sebagai G30S PKI. Kekuasaan diambil alih Soeharto dengan melakukan pembubaran PKI dan menetapkan sebagai partai terlarang di Indonesia. Setiap jengkal tanah di tanah air ini diperintahkan untuk mengganyang dan menumpas sampai ke akar-akarnya PKI dan para pengikutnya. Dan mulailah tahun-tahun kelam dalam sejarah di negeri ini, pembunuhan massal pada setiap manusia yang terkait atau dikait-kaitkan dengan PKI dan komunis. Kak Pegek memastikan hampir 5 lembar carik kertas yang ada di tangan Ketut Darta berisikan daftar nama-nama orang
terkena garis PKI untuk mati dan tercatat pernah terlibat dalam acara PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya. Daftar nama itu diperoleh dari catatan kegiatan-kegiatan PKI ditambah dengan laporan masing-masing desa. Dari BNI lawan politik PKI juga mencatat siapa saja orang-orang yang pernah tersangkut dalam kegiatan PKI. Tapi Kak Begek yakin sebagian lagi dari orang-orang yang terbunuh dalam tahun 1965 sampai 1966 adalah korban dari pisuna, fitnah, sentimen, dan masalah pribadi. Tidak ada sangkut pautnya dengan PKI. Dari 5 lembar cari kertas, daftar nama itulah pedoman untuk melakukan penculikan dan pembunuhan. Disinilah posisi sulit dialami Ketut Darta. Di daftar itu tertera jelas nama kakaknya, Wayan Warda, yang jelas-jelas menjadi tokoh PKI di desa yang harus dibunuh. Dari November 1965 hingga Februari 1966 adalah hari-hari mencekam di desa. Setiap hari hampir pasti ada rumah yang terbakar, orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya. Kak Begek menjadi salah satu anggota dari Barisan Massa Tameng PNI yang menyaksikan kejadian itu. Saat itu, Barisan Massa akan melakukan pengganyangan terhadap sebuah desa tetangga yang hampir seluruh keramanya masuk PKI. Ratusan massa berteriak mengacungkan kelewang dan membakar seluruh di desa tersebut. Sebelum para perempuan dan anak-anak diamankan di Balai Banjar, sementara barang-barang yang masih diselamatkan dikumpulkan. Massa Tameng beringas dan menculik para laki-laki di desa tersebut. Ada yang membunuh langsung di desa tersebut dan diangkut truk untuk dibunuh di tempat lain. Setelah Massa Tameng mengamuk, desa tersebut telah rata menjadi tanah. Hampir semua membawa kelewang berceceran darah yang diseret di jalan-jalan. Kadang massa yang mengacungkan kelewang tersebut dan teriak, "Mati yang PKI!" Rumah Ketut Darta pada malam hari layaknya tempat pengungsian yang mencekam dan mendebarkan. Banyak masyarakat desa yang berlindung di rumahnya. Rumah mereka telah habis terbakar dan bisa dipastikan suami, ayah, paman, atau saudara mereka telah hilang diculik oleh Barisan Tameng. Bahkan banyak orang yang merasa pernah ikut dalam kegiatan PKI berlindung di rumah Ketut Darta. Rumah 4 bilik beratapkan alang-alang itu penuh sesak dengan tangis anak-anak, kebingungan ibu-ibu menanyakan suaminya. Kecemasan dan kebisuan menghadapi teror pembunuhan yang berada di sekitar mereka. Selama Ketut Darta berada di rumah mendengar cerita ibu-ibu yang kehilangan anggota keluarganya, tidak terjadi keributan di sekitar rumah, apalagi penculikan terhadap orang-orang tersangkut PKI yang bersembunyi di rumah tersebut. Penuturan Kak Begek, banyak massa Tameng di daerah lain yang bertanya pada Ketut Darta kenapa si A tidak dibunuh. Dia akan menjawab dengan tenang, yang diambil itu anggota-anggota PKI yang aktif. Yang tidak aktif dan ikut-ikutan kita selamatkan, toh mereka juga saudara kita. Ketut Darta selain berpedoman pada daftar 5 cari kertas, juga berhasil memutihkan beberapa nama di daftar tersebut untuk ia selamatkan nyawanya. Orang yang ikut-ikutan dan tidak terkenal menjadi tokoh partai di desa. Tapi ia tidak bisa mengelak saat kakaknya yang sudah dikenal menjadi tokoh PKI sudah dipastikan harus terbunuh, dan ia tidak bisa melawan keputusan itu. Kak Begek bercerita, banyak tetua di desa yang sekarang masih hidup saat zaman Gestok bersujud, nitipang anggian, menitipkan nafas, nyawa pada Ketut Darta. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai pasukan Tameng di Bali. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.